Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, kenapa nih? Ya, silakan dulu Nak. Ya Pak. Masya Allah. Lebih senang nih ke BK ya. Sudah tidak takut seperti di awal ya. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah ya. Oh, aktivitas aja pelajarannya? Alhamdulillah lancar Pak. Masya Allah. Sekarang bagaimana? Masih fokus eskulnya terus atau diseimbangkan? Dibagi waktu Pak. Bagi-bagi. Nah itu saya sudah tidak takut ya seperti di awal-awal ya. Iya Pak. Iya ya, seperti kesepakatan kemarin ya beberapa minggu yang lalu ya. Iya. Di pertemuan pertama ini kita sudah sepakati akan ada 2 kali pertemuan betul sekali. Yang ini di pertemuan kedua ini alhamdulillah ya saya mau melihat kembali dan mengecek apakah sudah berjalan ya sesuai dengan kontrak perilakunya sudah ditandatangani. Apa sudah dibawa? Ini Apa itu? Oh yang kemarin ya. ya. Oke. Ini Abang saya mau sampaikan kembali. Ini alhamdulillah di dalam konseling individu ini kemarin kan saya sudah jelaskan ya Arham sudah paham ya dengan asas-asas di dalam konselingnya. Iya Pak. Ada asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Arham percaya alhamdulillah sebagai saya konseling Arham, konselor Arham bisa menjaga rahasia. Iya Pak. Alhamdulillah, jadi alhamdulillah terbuka ya. Selama beberapa hari ini saya memantau dan memperhatikan ya. Nah ini alhasil ada beberapa poin yang saya lihat, dan terutama yang kemarin ya si korban, Iya Pak. si korban bully katanya, wah Arham sudah berubah Pak. Alhamdulillah. Ya gimana perasaannya? Alhamdulillah sangat senang Pak. Senangnya apa? Tidak membuli teman lagi. Tidak membuli teman. Bagaimana perasaannya tidak membuli teman? Senang bagaimana saja? Lega dan tidak dendam lagi. Tidak lagi, sudah merasa sudah plong ya Iya, Pak. di dalam ini. Oke, sedikit kita mereview kembali di persen pertama kembali. Oh ya ini ya di bawah ya. Iya Pak. Oke, sebenarnya ada juga catatan saya ya. Baik, kita lihat kemarin. Nah, ini sesuai tabel ya. Ini itu catatanmu. Nah, ini catatan Bapak di sini. Nah, ini dia. Ini Bapak buatlah 1 bulan pengamatan dan beberapa di konseling pertama, ya kan? Ini sengaja saya membuat supaya saya mau melihat grafiknya. Arham sudah betul melakukan kontrak perilakunya dengan baik, ya karena ada 2 hal yang nanti Arham dapat ketika kontrak perilaku berjalan dengan sesuai, ya maka ada pemberian set reward ya. Iya. Ya, dan jika tidak sesuai ada dilanggar di dalam kontrak perilaku itu, maka ada self punishment. Iya. Artinya apa itu? Jika dilanggar salah satunya ada hukuman sanksi ya. Iya. Iya, karena Aram sudah tahu ya di kemarin punishment itu ya sanksinya berat di dalam pembulian ini. Ya, makanya di dalam tatib di sekolah kita itu bully sangat tidak dibenarkan, baik apapun itu, baik bully verbal, baik pun bully non verbal, apalagi mencederai secara fisik ya. Iya Pak. Iya, hal-hal wow, ini tadi saya memperhatikan wah, Arham lebih semangat masuk di ruang BK, nggak seperti di awal ya. Di awal sempat bertanya, ada apa sih Pak dipanggil di BK? Ya, Iya Pak. di awal bagaimana kesannya di awal? Takut? Takut sekali Pak. Takut ke BK Takut. di awalnya. Iya. Sekarang? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Artinya ada perubahan dan Arham tahu ya BK itu bukan tempat
Ya, bukan tempatnya orang-orang bermasalah saja. Iya, bisa PK itu menjadi tempat ruangan untuk curhat seperti ini kan? Iya Pak. Iya. Setelah curhat tadi sama kemarin di pertemuan pertama, pulang di rumah, apakah dirasa plong? Belum Pak. Masalah. Alhamdulillah. Jadi Bapak itu harapkan karena sesuai dengan tujuan layanan Bapak ini atau mengentaskan ya masalah bullying, ya mengentaskan masalah ananda haram. Ya, Bapak harap dalam pengentasan masalah ini tidak lagi mengulangi. Setelah pertemuan berikutnya nanti ya mudah-mudahan nggak ada lagi lah, kita kalau bisa ketemu secara nggak ada lagi laporan-laporan oh Arham sudah tidak atau Arham masih membuli, saya nggak mau dengar lagi ya. Iya Pak. Ya, nantinya semua sama. Bapak harap semua siswa SMA 1 Pangkep ini Bapak harapkan bisa merubah dan sadar akan perilaku yang ya negatif itu, negatif dalam tanda kutip ini membuli verbal itu tidak baik. Ya, oke Bapak mungkin berharap Arham bisa cerita sedikit apa yang kesannya dari setelah di konseling pertama di layanan ini di pertemuan pertama Arham dapatkan dan berjalannya waktu, apakah merasa terbebani dengan aturan kontrak perilaku ini? Ya, silakan. Alhamdulillah Pak, setelah kegiatan konseling pertama saya mengalami banyak perubahan dan saya tidak mengata-ngatai teman lagi dan tidak membuli teman. Nah, yang si hitam, Alhamdulillah sudah. si pendek itu, Iya Pak. sudah. Ini ya walaupun sifatnya bercanda ya. Iya Pak. Iya, memang kadang bully itu kita mengkategorikan biasa kalau sama teman, wah bercanda di Pak. Iya oke kalau bercanda, tapi kalau si korban tidak menerimanya gimana? Iya gimana? Pernah dengar kan kasus bully ada yang bunuh diri si korban? Udah pernah dengar? Belum Pak. Aduh, karena makanya itu di Indonesia kasus bully itu termasuk kasus yang berat, bahkan disanksi pidana kurungan. Bahkan kalau tidak salah itu dendanya berapa juta itu baru bisa. Iya berat loh. Kenapa? Karena ada korban yang korban dibully tidak bisa bangkit, tidak bisa, masih tertekan dengan pembulian itu, masalah pisu dikatai bapaknya, akhirnya apa, dia lompat di jembatan. Nah makanya pemerintah ini mengkategorikan kasus ini berat, kasus pelanggaran yang bisa diberikan sanksi pidana. Ya, Arham saya rasa tidak mau ya, awalnya bercanda saja iseng-iseng dan akhirnya di penjara mau? Tidak mau Pak. Tidak mau, ya tentu. Nah, alhamdulillah saya memperhatikan Arham ya, memperhatikan Arham ini dengan kontrak perilaku ini berjalan dengan sesuai harapan Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, karena saya meng-cross check semua. Ya, minta maaf ya, tanpa sepengetahuan Arham, saya mencari tahu. Oh, Arham berubah. Pak tidak lagi kata kau. Alhamdulillah. Saya ketemu sama Rehan. Rehan, katanya Rehan dapat julukan dari Arham. Julukan apa itu? Iya Pak, nak kata pendek dulu Pak, tapi ini Rehan nggak pernah bilang kau. Oh, alhamdulillah. Dan ini juga si Puat ya. Iya, Pak. Si Puat dibilangi hitam. Ya karena orangnya hitam ya. Iya Pak, bercanda aja Pak. Oh ya alhamdulillah si Puat juga bisa menerima kondisinya, memang dia hitam tak. Iya Puatnya juga menerima. Ya walaupun sedikit, jangan berlebihan dah. Iya Pak. Iya, artinya nggak apa-apa bercanda, tapi jangan dibumbu-bumbui dengan ya itu tadi Terlebih. Iya kan jelas lah, kan Nabi kita sudah menjelaskan itu, kalau sifatnya semua yang berlebihan itu hasilnya tidak baik lah. Betul ya? Betul. Iya. Tahu nasi? Tahu Pak. Tahu nasi. Nasi itu kalau dimakan secukupnya bikin kenyang tidak? Tidak. Tapi kalau tahu nasi itu bisa membunuh. Coba makan nasi 2 keranjang, mati tidak orang? Mati. Pada nasi loh, itu makanan.
Ya, artinya sifatnya yang berlebih-lebihan tidak baik. Oke, alhamdulillah Arham sudah menyadari kesalahannya itu dan Arham sudah mengintrospeksi dirinya. Ya, mudah-mudahan Arham ya bisa kontinu, bisa secara berkelanjutan sampai menikah. Sampai menikah sehingga punya istri, bisa membimbing anak istrinya nantinya. Bully itu tidak banyak. Bully itu artinya Arham bisa mengajari ke istri dan anaknya nanti ke depan. Ya, karena kita ini laki-laki mau jadi pemimpin nanti di keluarga. Iya. Alhamdulillah di kontrak perilaku perjanjiannya kita dimulai kemarin ini berjalan dengan secara Bapak. Oke. Dan tidak ada lagi catatan negatif dengan kasus bully. Tentunya dengan arti yang saya mau sampaikan kepada Arham, alhamdulillah. Itu tadi sesuai janji Bapak, saya berikan sekelewat penghargaan. Insya Allah nanti saya traktir loh makan bakso. Iya, alhamdulillah. Oke, ini ada di bawah. Apabila saya melakukan setiap hari, saya akan tidak melakukan tidak ya. Ini Bapak harap disimpan baik-baik ya kontrak perilakunya ini bertujuan apa? Mengingat. Betul sekali. Untuk apa tujuannya? Untuk mengingat dan tidak mengulangi lagi. Kalau bisa ini dijadikan ditempel di kamarnya tuh. Kalau malu-malu dijadikan apalah. Saya lihat, oh iya ada kontrak perilaku sama Pak Imran. Saya ketika mau melakukan bully ada pancingan emosi dari dalam diri kita, diejek sama teman mau membalasnya, astagfirullahaladzim saya tidak bisa lagi. Sudah Pak, sudah ditempel di belakang. Oh masalah sudah ditempel di belakang itu ya. Luar biasa peningkatannya Arham ini. Artinya di awal saya melihat Arham di pertemuan pertama perubahannya luar biasa lah. Saya melihat ketakutannya pertama Arham dipanggil ya, karena mungkin pertama ya dipanggil di BK ya. Iya Pak. Karena di kelas 1 tidak pernah muncul namanya ruang BK. Ya, dipanggil di pertemuan pertama takut dulu ya, karena memang tidak pernah ada kesalahan. Ya, tapi Bapak mau tanya dulu sekilas ya. Menurut Arham itu BK itu apa sih? Menurut saya Pak, hanya tempat orang-orang yang bermasalah. Oh, itu begitu. Iya Pak. Itu awalnya. Setelah konsen sama Bapak, melakukan layanan kepada Bapak, ini apa tanggapannya? BK dapat digunakan untuk berbagi cerita kepada guru. Tidak ada masalah. Jadi BK itu jadi tempat curhat, bukan hanya pasti bermasalah itu lagi, pasti yang bermasalah lagi, pasti buat bermasalah lagi. Jangan mendeskripsikan BK itu sebagai seperti itu. Iya. Dan BK itu juga bukan polisi sekolah ya. Ya walaupun BK itu selalu kalau pagi-pagi kayak itu tentu pekerjaan, tapi BK itu lebih ya Bapak ceritakan sedikit. BK itu bimbingan konseling itu adalah ini semacam advokasi ya, saya gunakan bahasa yang simpel ya, advokasi semacam pengacara pembela kalian semua. Iya, makanya itu BK dilarang mencukur dah. Iya, BK dulu itu beda zaman Bapak dulu. BK itu keras, tapi sekarang BK itu berbeda sekali. Dulu itu BK takut sekali, betul kita takut. Tapi setelah ini zaman berubah, ya ada perubahan-perubahan yang dilakukan teman-teman BK. Alhamdulillah BK menjadi lebih disenangi. Makanya itu ada slogan BK itu sahabat siswa, betul. BK itu sahabat siswa. Kita dilarang itu untuk memotong matoka ya istilahnya, matoka rambut peserta didik, dilarang sekali. Bahkan ada hukuman sanksinya juga, teguran dari kalau ada masih sejawat sebagai guru BK melihat kita melakukan itu ya, karena ada undang-undangnya. Ya, jadi Arham paham ya sekarang BK itu bukan tempat orang-orang anak-anak yang bermasalah saja ya. Ya, kalau ada sesuatu mau disampaikan, ada mau sharing-sharing atau mau curhat, bisa ke BK. Bisa ke BK, enggak usah takut. Kapanpun kalau perlu bisa chatting-chatting Pak.
ada masalah gini Pak, boleh? Oh boleh Pak. Makanya Pak Imran itu selalu membuka dan memberikan motivasi kepada anak-anak, teman-teman kamu semuanya. Kalau ada masalah bisa ditarakan. Ya, alhamdulillah ya. Kita kembali ke ininya. Nah ini di bulan Januari ya, ini saya buat daftar di bulan Januari ini. Ya, kalau bisa ini nanti saya kasih ya. Ya, jadi ini saya tertulis apa ini? Bisa dibaca saya berhasil panggil namanya. Oke, saya berhasil memanggil namanya. Iya, itu khusus di bulan Januari. Artinya jangan lagi bikin julukan-julukan sendiri. Sudah ada nama, itu namanya orang itu sudah dari lahir loh diberikan sama orang tuanya. Ada keberkahan sendiri namanya itu. Iya, Pak. Kalau Arham dikatai apa ya? Messi mau tidak? Tidak mau. Ini bukan namanya dong. Iya. Iya, namanya Arham. Berarti ada nilai tersendiri dari nama itu yang diberikan orang tua. Seperti saya, Imran itu diberikan nama itu karena berkaitan dengan surah Al-Imran supaya bisa menjadi ya alhamdulillah. Ya, karena jujur ya kalau bercerita bapaknya juga masa lalu kelam. Alhamdulillah itulah diberikan nama karena punya arti tersendiri di dalam namanya itu sehingga bisa itu tadi jangan sehingga bikin julukan sendiri seperti Fuad si hitam lah. Oke, hentikan kata-kata itu ya, walaupun Pak nak terima je Fuad coba nak terima kalau lama-lama dikatai mungkin jengkel apalagi orang tuanya. Iya. Oke. Di kontrak perilaku ini berjalan sesuai harapan Bapak. Alhamdulillah Bapak harap ini positif baik. Yang ini ada catatan bisa sebagai lembaga bantu Bapak bisa bekerja dulu selama layanan konseling ini. Ya silakan ditulis. Ada kopinya tidak? Oh ada. Oke, silakan ya, saya kasih waktu ya. Silakan dulu. Nanti itu ada pernyataan sangat sesuai, tidak sesuai dan sangat tidak sesuai dengan apa yang kau alami ya. Iya, Pak. Saya kasih waktu 3 menit lah. Ya, jangan sangat sesuai semua ya. Nanti saya sering memaksa sangat sesuai lah. Kalau ada yang tidak sesuai ya sangat tidak sesuai dengan saya. Iya. Masih ada waktu loh, masih ada juga kalau sudah ya. Oke, baik. Oke. Mungkin Arham bisa bacakan saya supaya lebih didalami lagi toh. Saya besar lah sedikit. Saya memanggil nama asli teman sangat sesuai. Itu sesuai ya? Sesuai, Pak. Sesuai. Oke, sudah berubah ya. Ya, Pak. 2. Tidak memotong pembicaraan orang lain sangat sesuai. Oke. Saya sering memberi ucapan selamat pada teman yang menang dalam lomba sesuai.
Saya senang berbagi cerita dengan teman yang berbeda agama, ras, dan suku sesuai. Sesuai ya, pernah. Saya pernah memanggil teman dengan nama orang tuanya Oh. sesuai. Sekarang. Ya, kalau kemarin masih ada yang kayaknya tidak sesuai ya. Iya Pak. Iya. Kalau kemarin saya kasih ini ya tidak sesuai. Iya, karena artinya ini adalah gambaran ya sama Arham. Ya, Arham sudah memanggil nama temannya, oke, sangat sesuai, dan itu sudah saya buktikan ya. Iya Pak. Setelah saya melakukan cross check ya kepada korbannya Arham kemarin, ya ternyata mana berubah sekali Arham. Alhamdulillah kayak teman-teman ku harapkan. Iya. Oh, pernah ya Arham memotong pembicaraan orang lain? Pernah, sering malah ya kamu. Atau kalau diskusi sering? Iya Pak. Sering diskusi. Ya kalau diskusi kan namanya debat, itu gak wajar. Jadi kalau tiba-tiba ada orang, ya misalnya orang tua lah kalau berbicara, kira-kira bagus tidak memotong pembicaraan orang tua? Enggak baik. Ya, oke, saya tidak memotong pembicaraan orang lain. Oke, sudah sangat sesuai. Yang ketiga, saya memberi ucapan selamat pada teman yang mana dalam membawa. Sesuai. Pernah memberi ucapan tidak? Pernah Pak. Masya Allah, biasa. Saya senang berbagi cerita dengan teman yang berbeda agama. Pernah. Apakah ada agama lain di sebelah kita? Ada Pak. Ada. Agama yang apa itu? Kristen. Kristen. Oke. Katolik kayaknya ya. Yang kelas 1 itu. Iya. Oke. Sesuai. Oke. Tidak sangat sesuai berarti pernah melakukannya. Iya Pak. Ya, kalau sangat sesuai itu berarti sering melakukan. Oke. Saya pernah memanggil teman dengan nama orang tuanya. Ya. Pernah memanggil nama orang tuanya, padahal ada namanya, kenapa dipanggil? Ya, mau tidak akan begitu. Tidak mau kalau kembali ke Arham lagi tuh. Ya, walaupun ya kemarin di pertemuan pertama Arham bilang saya diejek, dikatai, dibilangin dipanggil nama orang tua, padahal ada nama aku sendiri tuh. Iya Pak. Ya, oke. Arham sudah melakukannya tuh. Oke. Saya mengolah gaya bicara teman yang berasal dari daerah tertentu tidak sesuai, luar biasa. Iya, oke. Saya pernah menuduh teman mencuri. Tidak ada ya? Oke, tidak pernah ya. Saya memberi teman-teman. Oke, tidak sesuai. Alhamdulillah. Ini ya dengan kejujuran Arham ya dari semua. Bapak anggap ini alhamdulillah. Ya, sesuai harapan Bapak ya. Arham tidak lagi seperti yang kemarin. Ya, namanya manusia wajar. Manusia itu tempatnya salah. Yang sempurna itu siapa? Allah. Ada yang manusia sempurna? Tidak ada Pak. Nabi? Ada yang sempurna Nabi? Tidak ada. Nabi Adam pernah berbuat kesalahan. Ya, Nabi Ibrahim pernah berbuat kesalahan. Nabi Muhammad itu pernah berbuat kesalahan. Makanya itu Nabi Muhammad itu 2 kali dibersihkan hatinya sama malaikat Jibril ya. Iya. Ya, artinya manusia itu tempatnya salah dan wajar kalau manusia melakukan kesalahan. Ya. Iya. Ya. Tapi kadang kita terlambat mengintrospeksi diri. Oh. Dan terlambat untuk melakukan penyesalan. Ketika fatal, ya. Kira-kira kalau Arham saya tidak bantu di awal, nah tercium sama kepala sekolah, apa yang bisa terjadi kira-kira menurut Arham? Dikeluarkan dari sekolah. Mau begitu? Tidak mau Pak. Mau dipanggil orang tuanya? Tidak mau. Di kasus bully, malah orang tuanya nanti dibully. Iya. Iya tak? Iya. Iya, Arham anaknya ini, bapaknya ini suka membuli. Iya tak? Iya, saya takutnya begitu. Artinya apa yang kita lakukan? Ya, berpikir dulu. Berpikir apa ini baik, apa buruk? Apa ini baik untuk saya atau buruk untuk saya? Saya rasa Arham sudah, usianya berapa Arham? Sudah 16 tahun, Masya Allah. Sudah hampir balik 17 tahun. Masya Allah, sudah dewasa nanti. Sudah dewasa itu kalau faktor dewasa itu ada orang dewasa tapi pemikirannya saja. Tapi secara fisik dewasa tapi pemikirannya anak. iya, betul. Banyak yang gitu.
Ada juga kebalikannya. Iya, kenapa saya katakan begitu? Ya, karena inilah sifatnya manusia, tempatnya salah. Dan selalu kita perlu ada introspeksi diri. Ketika berbuat, oh ini tidak benar, ini yang saya lakukan salah. Dan cepat-cepat sadar. Iya, alhamdulillah. Ini saya bangga, senang sekali ya sudah terjadi konseling ini, layanan konseling ini berjalan dengan harapan Bapak dan sesuai tujuan yang Bapak inginkan adalah mengentaskan masalah Arham ya. Yep. Kasus bullying ini dengan kata stop, tidak ada lagi namanya bully dalam Arham ya. Tidak ada lagi merasa sok-sok jago. Saya ini orang apa ya? Apa kira-kira? Saya sebagai orang apa kalau selalu membuli orang? Kadang orang merasa apa itu? Saya jago. Nah, terus merasa berkuasa. Merasa berkuasa. Ada hasil dari situ bisa didapat kalau orang sok jago? Tidak ada. Tidak ada. Banyak contoh gambaran ya pada banyak tak? Iya. Iya. Ujung-ujungnya apa? Nanti kedepannya jadinya apa? Iya. Banyak contoh dari teman saya itu akhirnya alhamdulillah jadi orang sukses. Walaupun nggak ada beberapa sih, ada orang beberapa ternyata ya sadarnya lambat, tapi sukses juga. Tapi kan itu rezeki masing-masing. Ya. Ini ya ada ini cuma menggambarkan saja. Apakah Arham sudah betul-betul kita merefleksi saja ya? Iya, Pak. Ini merefleksi saja. Apakah Arham sudah paham sebenarnya ini dari perilaku ya? Bapak harap betul-betul dari perilaku negatif Arham bisa menjadi perilaku positif. Menjadi istilahnya mengupgrade Arham lebih baik lagi. Ya namanya upgrade. Jadi iya kalau di dalam game upgrade kan berarti naik lagi tuh levelnya tuh. Iya, tidak mau lagi turun, tidak mau down lagi tuh levelnya. Jadi Arham ini harus naik, upgrade levelnya. Ya kalau kata Allah sih, ya kalau kamu saya akan naikkan derajatmu. Kalau Allah naikkan derajatmu, apa yang terjadi? Merubah nasibmu. Ya mungkin ini sedikit bisa ditulis-tulis lah. Artinya merefleksi pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi di dalam hasil penilaian ini, apakah Arham betul-betul memahami ya, silakan ini gambarannya saya hanya ingin mengetahui saja, merefleksi saja. Ya silakan kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa, semampunya yang diisi saja karena itu kan gambaran layanan saja yang Arham sudah lalui. Ya apa ada kendala? Saya pada sini.
Untuk tidak kencang angin ya. Kencang di rumah kalian? Iya Pak. Oh. Oke, bebas aja ya. Yang oke. Oke. Ya, oke. Oke, saya rasa Arham sudah paham ya apa yang dimaksud dari bullying itu ya. Iya Pak. Ya, jadi apa dampak yang diberikan jika kita melakukan bullying terus-menerus kepada si korban? Ya, dampak yang paling mengerikannya itu terjadi bunuh diri. Hai, mau gitu? Tidak mau Pak. Kenapa tidak mau? Karena Berbahaya, menghilangkan nyawa kan? Iya Pak. Iya. Coba temanmu kalau dikasih begitu tiba-tiba lompat meninggal. Ada kira-kira penyesalan? Banyak. Menyesal seumur hidup kali ya? Iya Pak. Iya, jadi itu dampaknya kenapa bullying itu tergolong pelanggaran yang sangat berat. Dampak depresi dari perkataan kita yang dianggap main-main. Iya, itu keadaan korban. Ya karena ini kita manusia itu berbeda-beda karakter, beda pemahaman kita. Tapi ternyata saya kata ini si A enggak apa-apa, nggak bercanda aja, oke. Ternyata saya kata si B tidak menerimanya. Kenapa tidak menerimanya? Karena si B bukan si A. Iya. Iya. Akhirnya apa? Si B merasa depresi, tidak mau lagi ke sekolah. Iya, itu ada siswa yang akhirnya tidak pernah ke sekolah gara-gara sedih. Walaupun kata bully itu kan kata-kata baku ya, kata sebenarnya itu kalau perundungan atau bahasa yang bisa dipahami itu sering mengatai, mengejek, mengolok-olok atau memanggil namanya dengan julukannya. Oke. Dan Arham sudah paham ya. Iya Pak. Tidak boleh lagi lah, karena membuli itu tidak ada dampak positif. Iya Pak. Oke. Kata menyakiti korban. Kenapa? Arham mengambil bisa menyakiti hati si korban. Bullying itu menyakiti hati korban. Sangat menyakiti Pak. Menyakiti. Ya. Nah, kalau menyakiti berarti kita sadar tidak mau melakukan lagi namanya bullying, walaupun dengan bercanda saja. Iya kan, kemarin kan di pertama saya masih ingat itu Arham bilang bercanda kita. Iya tadi walaupun bercanda, ya ingat batasannya. Iya Pak. Hati-hati loh, bercanda bisa mengakibatkan fatal. Iya kadang, oh bercanda Jipa kenapa sampai begitu bunuh diri ya? Ya kamu tidak tahu apa yang dirasakan si korban betul. Iya. Alhamdulillah Arham komunikasi kita ini berjalan. Arham sudah paham apa itu bullying itu, apa dampak positifnya bisa diberikan, apa yang kamu jika tidak melakukan bullying ini. Lega ya rasanya? Alhamdulillah lega. Lega. Apa yang kamu rasakan, bisa cerita sedikit? Yang bisa rasakan itu semuanya sudah lega Pak, dan tidak ada yang dipikirkan lagi. Tidak ingin mengejek-ejek teman lain Pak. Nah terus lantas si korban
Bagaimana tanggapannya? Pak. Nah, kalau si Fitri bagaimana tanggapannya? Si Fitri ini tidak pernah lagi dibilang cacat. Iya Pak ya. Tidak. Tapi komunikasi jalan. Ya Pak. Awalnya kan katanya sempat dihindari ya sama teman-teman. Iya Pak. Kenapa dihindari? Iya, karena sering dihindari. Iya betul. Iya, jadi ada beberapa teman ya ini yang kemarin sampaikan melaporkan, jengkel tuh Arham selalu kata-katain. Iya, kan? Iya Pak. Ya walaupun sifatnya itu kamu bilang, bercanda dikit Pak, tapi bercanda itu menyakiti orang. Iya, betul. Sangat menyakiti korban. Temanmu dalam ini, ya, Arham sudah sadar ya sepenuhnya ya. Alhamdulillah. Iya, Bapak harapkan itu ya demikian. Ya karena layanan konseling individu itu adalah suatu layanan yang diberikan kepada si konselor kepada Ananda supaya bisa mengentaskan masalahnya segar. Ya supaya tidak berlarut-larut. Iya ya. Bagaimana perasaan Arham setelah melayani konseling ini? Puas? Alhamdulillah puas. Puas ya. Pertemuan ini ya. Pertama ini Bapak harap bukan hanya sampai di sini. Kalau ada masalah-masalah problem-problem lain bisa bantu Bapak bantu lagi. Bukan gara-gara ada laporan dari temannya Arham mengejekkan lagi Pak. Saya tidak mau lagi begitu. Kalau bisa Arham masalah pembelajaran bisa saya bantu kita komunikasi. Salah satu fungsi BK itu menjembatani, memberikan mediasi kepada guru yang ini jika ada problem. Iya, Bapak tidak mau lantas Arham lebih fokus eskulnya. Nanti detik-detik terakhir, Pak bantu Kak dulu Pak, nilaiku rendah. Ya, yang jadi persoalan ke Arham, bukan bagaimana ya kan itu. Akhirnya Bapak sedikit melenceng sedikit ini supaya Arham lebih fokus pembelajarannya. Iya, supaya tidak terlalu fokus eskulnya. Karena saya lihat ini Arham sangat aktif ya. Jabatan Arham di Paskib sebagai apa ya? Anggota pemberdayaan sumber daya manusia. Masya Allah, sebagai pemberdayaan manusia. Sebagai pemberdayaan manusia kan ini berkaitan kan? Iya Pak. Iya, dengan mengejut-ngejut teman ini, apakah Arham dikategorikan memperdayakan manusia? Tidak. Justru sebaliknya kan? Iya. Saya mau tanya bisa ya sekilas dulu. Di dalam eskulmu apa itu sebagai apa di situ? Apa peranannya? Ya Pak. Apa peranannya di situ? Semacam menjaga badan Pak. Begitu. Dalam ruangan. Dalam ruangan. Oke. Ya. Oke, Arham. Masalah luar biasa ya, perubahan drastis yang ya ini Bapak rasakan, Arham mungkin juga rasakan ya. Iya Pak. Iya, karena perbedaan yang diberikan kepada saya, Arham di awal itu kayak ketakutan masa di sini. Bapak merasa bertanya ya, ada apa sih Pak? Kenapa saya dipanggil di BK? Ya kan? Iya Pak. Nah, kedua ini secara sukarela datang, ternyata Masya Allah, ternyata Arham mau betul-betul ya berubah. Ya. Ya, alhamdulillah dengan hari ini mudah-mudahan kontinu ya. Itu seperti tadi yang saya sampaikan. Ya, ada beberapa poin ya, saya mengulangi lagi. Di kontrak perilaku itu disimpan ya. Iya Pak. Kontrak perilaku itu bisa bukan sifatnya untuk hari ini. Ya. Karena ini perjanjian ini ya kontrak perilaku dalam hal ini saya akan kontinu mengcross check terus Arham betul-betul berubah ya, jangan sampai hanya bertahan 1 bulan. Tidak Pak. Tidak ya, betul ya, betul. Arham bisa menjadi sosok, kalau bisa menjadi kebanggaan kelas ya, kebanggaan di kelasnya, menjadi orang yang apa ya, humble, istilahnya humble. Tahu humble itu? Lebih peduli sama teman-temannya, lebih care sama teman-temannya, lebih apa ya, ketika ada problem temannya bisa saling
membantu, betul. Ya, Bapak harap seperti itu. Arham insyaallah bisa menjadi lebih baik lagi, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, ini nanti laporan juga. Ya, Arham, Bapak izin ya, saya menyampaikan kepada guru yang melaporkan Arham kemarin. Nanti saya mau perlihatkan lah. Ya Pak. Ini bukti-bukti perubahan Arham dan sudah ada bukti nyata yang dilakukan kepada si Fitri, si Fuad, si Rehan ya. Ya, nanti bisa guru maupun bisa nanti bertanya. Bapak masih sering mengejek ya? Iya Pak. Iya betul. Kenapa? Iya. Ya, oke. Saya rasa ya akhirnya juga waktu ya. Waktu juga misalnya ini saya rasa layanan konseling ini sudah cukup ya. Terima kasih banyak Pak. Iya, alhamdulillah. Baik, mungkin kita bisa ya untuk kegiatan ini, karena saya rasa ini kegiatan berjalan dengan sesuai harapan Bapak dan mungkin bagusnya kita mempercepat ya di akhir sesi ini sehingga penguatannya adalah bisa lebih masuk lagi ke hati Arham, memperbaiki diri, selalu ada introspeksi diri ketika melakukan saya nggak bisa. Oke, baik, mungkin kita bisa berdoa ya. Ya Pak. Kalau percaya masing-masing. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Arham sudah mempercayakan Pak Imran sebagai konselornya. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan kedepannya kontinu bisa merubah perilaku Arham menjadi lebih positif lagi, menjadi lebih baik lagi. Iya Pak. Oke, silakan. Terima kasih ya. Yes.